biasa kita langsung membahas tentang vocabulary. Salah, vocabulary ini belum tak edit ya. Kita latihan soal ya. Sorry, ini harusnya aku edit. Belum mau edit nanti ya. Nah, di sini kita itu ada Kak Firman di sini ada dua paragraf, ada dua teks ya. Wow, banyak sekali Kak ini teksnya. Ada dua. Jadi ini ada teks one sama ini ada teks two. Nah, jadi kita akan ngebedah satu-satu dulu ya. Ngebedah satu-satu dulu untuk apanya sih Kak? Ibarat kata kita coba scanning sama skimming deh gitu ya. Ngelatih teman-teman scanning sama skimmingnya dulu. Per teks aja dulu. Jadi nggak langsung langsung keduanya. Jadi kita ke teks satu dulu. Nah, di sini ya. Wait, aku benerin dulu. Ini kok ada yang kebablasan. Bentar. Bentar, sebentar. Oke. Slideshow. Nah, alright ya. Ini kita ke teks satu dulu. Coba saya dibaca dan aku pengen tahu apa informasi yang kalian tangkap dari eh, teks ini gitu ya. Coba dicek dulu. Nanti jawab di via chat boleh atau mau open mic juga boleh kayak gitu ya. Coba aku tunggu ya. Kurang lebih 2 menit ya. Aku tunggu kalian untuk membaca sampai jam 08.41. Oke. Gimana? Informasi apa yang kalian dapat, guys? Gengs? Woi, ayo coba di kolom chat. Informasi apa yang kalian dapat? Ternyata. Pemakaian anting. Yes, pemakaian anting. Benar. Terus, about piercing baby and then habis itu about piercing baby, apalagi udah itu aja, guys. Ada lagi nggak? Reason, reason. And then, oke, apa lagi nggak? Ada lagi? Tadi ngomong about piercings, about reason of piercing baby.
Ada lagi, ada lagi. Rules-nya. Oke, kita ngomong rules. Rules. Oke, rules of piercing ya. Alright. Ada lagi? Ada piercing baby, reason of piercing baby, rules of piercing baby. Is there anyone else get something? Thank you ya, Naiza, Desvia, oh ya Desvia. Cuma dua orang yang menjawab, yang lainnya nggak ngerti. Ya ayo. Yang lainnya kayak cukup Kak, gitu. Ampun Kak. Ayo, apa lagi yuk? Tak tunggu deh, satu satu lagi. Oke, nggak ada nih selain Desvia sama Naiza. No, nggak ada. Alright, udah nggak ada ya. Berarti aku anggap, Kak Firman anggap kalau semuanya sama ya, menemukan hal yang sama yaitu piercing baby, reason of piercing baby, and rules of piercing baby. Gini, oke. Kira-kira aku udah bener apa belum Kak ya ini? Alright ya, aku appreciate ya. Ini jawabannya bener, ya bener semua. Alright. Tapi kalau sekarang, aku ganti. What's the main idea? Ayo. Ini benar, ngomong prinsip mimpi, yes. Ada reasonnya, kenapa? Yes, ada. And then the rules, rules yang 1 sampai 5 ini. Oke, good. Sekarang aku tanya, apa sih main idenya? Eh, main idenya apa? Apakah piercing baby? Enggak, ya kan? Ini kalau main idea itu nggak bisa yang too general ya. Ini masih too general piercing baby. Nah, kalau yang main idea itu mirip kayak ini. Reason of piercing baby, rules of piercing baby. Nah, itu masuk ke main idea kayak gitu. Karena udah nggak yang general banget dan yang nggak spesifik banget. Alright. Yuk, gimana kalau tanya Kak Firman, main idea yang mana main idenya? Apa main idenya? Coba. Iya, aku tunggu nih jawabannya nih untuk main idenya apa? Yang reasons? Oke, boleh. Reason. Yang berarti nomor 2 ya, yang ini ya. Alright, thank you Revina ya. Oke, kita cek nih. Oke, kalau di artikel, jadi kalau skimming itu kita cari key point-nya ya, kata kuncinya dalam setiap paragraf itu apa aja. Sedangkan kalau yang scanning itu bahasa cepat, jadi kita harus mencari informasi yang eh, istilahnya related sama bacaan, kayak sorry, sama pertanyaan. Jadi misal kalau dalam sebuah bacaan, di pertanyaan itu ada tulisannya tentang apa yang dimaksud dengan The American Academy Pediatrics gitu ya. Nah, kalian harus baca cepat mencari informasi mana sih The American Academy of Pediatrics kayak gitu. Nah, itu scanning ya. Mencari baca cepat ataupun bisa menggunakan kayak informasi mungkin bisa tanggal kayak gitu. Nah, itu masuk ke scanning. Sedangkan kalau untuk mencari kata kunci terus dibuat menjadi sebuah overview itu namanya skimming. Keywords point yaitu ngomongin ke skimming gitu ya.
if you're reading this article, you have obviously taken a fancy to piercing for infant's ear and want to do the right things in these situations. Oke. Nah, biasanya main idea itu ada di paragraf pertama, kalimat pertama, atau paragraf kedua, kalimat pertama juga. Jadi it's first sentence, ya kan? Di each paragraph. Apakah gitu, Kak? Ya, bisa jadi, but not nggak semuanya. Ada juga paragraf bentuknya kayak gini, di mana dia masih bertanya dulu. Nah, bentar, aku kasih warna lain aja deh. Nah, kalau bertanya dulu, semisal ini apakah masuk ke main idea? Enggak ya, ini belum. Ini masih kayak intro dan abstrak gitu ya. Pendahuluan, belum, belum masuk ya. Jadi kalimat keduanya yang mana, Kak? Kali ide pokoknya yang mana, Kak? Jadi gini, it might even exciting for you to think and a wonderful thing you want to share. Ini apakah sudah cukup untuk membuat main idea? Belum juga. It might even be an exciting things for you to think of and a wonderful things you want to share with your infant daughter. Ini masih relate sama ya kalimat pertama. Apakah bisa menjadi main idea? Belum tentu. Belum bisa ini karena masih menerangkan. Alright, jadi aku kasih warna yang lain. Oke, Kak, kalau nggak ada gimana? Coba ke bawah. Ke bawah. They recommend waiting until 2 of 8. Sorry. The reason for this simple, your child will have their first mass and vaccination around these same times, including the critically important tetanus vaccines. Oke, apakah sini udah cukup? Ini bisa ya, the reasons ya, ini udah bisa. Tapi di si kalimat ini harus ada penjelasan. Kalau misal teman-teman sudah belajar tentang reference ya, ini kata-kata this ini itu stand for apa? Sorry. Stand for apa? Refer to mana ya? Itu harus mundur ke kalimat sebelumnya. They recommend waiting until 2 months. Ini juga masih belum. This-nya apa? This-nya masih ke sini. Jadi turun ke ini. The American of Pediatric official stance on matter is that birthing baby is perfectly safe. So as long as you follow a few rules. Nah, ini main idenya. Gitu. Main idenya ada di sini, di mana ngomongin birthing baby itu perfectly fine or safe. This for the main idea. Alright? Ya. Jadi, kalau yang kita ngobrolin tadi dari ketiganya, yang paling mendekati memang yang reason sama ini. Ini paling mendekati. Cuman, kenapa sih diperlukan reason? Kenapa sih diperlukan rules? Nah, itu baru mengarah ke main idea-nya. Kayak gitu. Alright? Jadi kalau semisal teman-teman bisa rangkum, intinya teks satu ini ngomong tentang apa, Kak? Tentang kalau piercing is perfectly safe. Udah, perfectly safe aja. Ini sudah yang sangat cocok untuk main idea. Nah, terus Kak, apakah aku perlu untuk membaca ini nanti ketika di situasi sebenarnya saat tes gitu? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena di sini udah disebutin ada a few rules sama a few reasons. So that's why di paragraf itu pasti ngomongin tentang rules. Ya kan? Sama sorry, rules atau reasonnya. Lah, lah, lah. Kecuali kalau ditanyakan di bacaan ya, baru kalian baca. Kalau nggak usah, tinggal aja. Ya, gunakan waktu kalian sebaik mungkin untuk ya mencari main idenya. At least kalian tahu. Oke, aku tahu kalau di paragraf pertama itu aku ngomongin sebuah piercing baby yang safe. Alright, then ya sampai sini. Ada pertanyaan dulu?
Ada pertanyaan dulu. Belum, Kak. Alright. Oke. Jadi, teman-teman, harus yang dilakukan ketika mencari main idea ataupun beberapa soal-soal yang di literasi bahasa Inggris, biasakan menggunakan skimming sama scanning, ya kan? Kalau skimming itu berarti kalian mencari kata kuncinya. Nah, kayak Kak Firman tadi, di yang nomor satu, apakah bisa ya dibuat menjadi kalimat pertama? Kalimat untuk menuju ke main idea? Belum, karena dia ngomongin if. Terus dia juga masih bertanya, if you reading your obviously, itu masih bertanya. Ini juga it ya sebenarnya. Berarti kan masih stand for something ada di kalimat pertama. Berarti nggak usah tak baca lagi. Oke, aku mundur ke bawah. Mundur ke bawah, aku menemukan the reason for this. This-nya itu stand ke siapa ya? Aku harus mundur lagi. They recommend until 2 months age. Oke, kita mau 2 months age. Apa yang harus direkomendasikan? Ini masih belum tahu objeknya apa. Mundurlah, aku baru ketemu ternyata min idea-nya ada di tengah gitu. Jadi aku nggak perlu baca dari this sampai sini, it sampai ke sini, if sampai ke sini untuk menemukan sebuah the main idea karena aku udah langsung mencari key point-nya. Oh, ini bukan key point karena masih menerangkan, ini juga masih menerangkan, ini juga masih menerangkan, ini juga masih menerangkan. Nah, yang diterangkan apa? Nah, di tengah-tengah. And then aku find. Terus oke, rules. Baru ke scanning. Aku di sini ada view rules, berarti probably mungkin ada di apa di paragraf 2 ada rulesnya. Benar nggak ya? Aku cari kata-kata rule. Aku scanning. Oh, right. Di sini benar ada kata-kata rules. Oh, ternyata bukan rules. Dia lebih ke reason. Oke, berarti kurang lebih sama. Alright. Ini ngomong reasons-nya. Oke, dan selesai. Oh, important rules juga ada tuh. Nah, oke, berarti aku cari kata-kata rules di sini. Oh, aku nemu. Alright. Jadi, mostly berarti ngomong di paragraf satu di poin 1 sampai 5 probably ngomongin terus ataupun reason. Aku baca nggak usah kalau nggak ditanyain. Dah, gitu. Oke, jadi nggak terlalu banyak waktu yang kalian buang untuk membaca. Kayak gitu. Main idea-nya aja. Alright. Sekarang coba di paragraf 2. Ini lebih simple. Ya, ini cuma satu paragraf aja. Coba. What's the main idea? Apa main idea-nya? Coba pakai skimming dulu. Apakah kalimat pertama sudah menemukan? Apakah kalimat kedua? Gitu. Ini cuma satu paragraf aja. Gimana? Udah menemukan main idea-nya apa sih? Gitu. Coba di skimming aja dulu. Topiknya pasti sama tentang piercing ya. Ini juga ngomongin piercing. Oke, ear piercing in their first day life. Ear, ear. Alright. Oke, thank you Naiza. Benar Naiza. Yang lainnya?
considerations about piercing. Oke, ada lagi selain Naiza sama Revina, ada lagi? Ada atau enggak? Cuman dua aja? Ini aja? Tapi itu udah ngarah ke lebih detail ya kak ya. Iya, bener ya. Bener, kalau yang si Rafina itu too detail. Udah considerations. Nah, coba, kenapa sih? Ada nggak pertimbulan pertanyaan consideration about piercing? Kenapa harus di considerations? Ya kan? Bener nggak tuh? Karena udah terlalu detail. Oke, jadi nggak boleh terlalu general. Kalau yang terlalu general tadi kayak si piercing. Nah, kalau yang si Naiza ini masih itu general. Ear piercing in their first date life ini masih itu general. Emang buat apanya sih gitu loh. Masih bisa dipertanyakan. Oke. Jadi ini kalau bisa kita kerucutkan lagi ya. Gimana Kak caranya? Oke, pertama kalimat tiga Kak. Yes, benar ya. Benar, ada kata kunci however. Nah, itu udah main topik juga biasanya. Oh, bukan main topik sih. Related sama main topik gitu. Nah, yang si tadi Naiza itu ngomong kalau semisal dari ini pertama, many of our friends had their doctor ears piercing in their first day life. Udah benar ini topiknya. Tapi scanning coba di scanning lagi ternyata ada kalimat however. Kalau ada kalimat however, so this one yang akan dibahas. Bagaimanapun, nah, bagaimanapun banyak expert yang opus. Nah, opus itu maksudnya bertentangan, ya kan, bertentangan atau menolak nih tentang ear piercing. Barulah consideration. Nah, ini baru ke sini. Alright, benar semua tapi reasonable. Which one? Nope, yang opus ya yang ini ya. Many expert opus gitu. Jadi ini verbnya, jadi kan many expert kan si subjek, ini verb sama ini objek. Berarti kita ngomongin this, why the expert ya oppose, yaitu menolak gitu ya, menolak gitu kan. Kalau yang paragraf pertama itu ngomongin perfectly safe, aman, ya kan. Piercing itu aman, sedangkan di sini kita ngomongin penolakan ear piercing. Tadi mau milih itu tapi nggak tahu artinya. Gue nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, tenang. Karena udah kalimat however berarti dia akan kalimatnya pasti berlawanan sama kalimat utama. Jadi misal kalau yang di sini itu kan kalimatnya positif ya. Kayak banyak orang nih teman-teman kalian yang punya anak itu sudah dikasih anting. However bagaimanapun ya kan. Nah berarti kan negatif yang berlawanan sama yang kalimat pertama. Jadi akan negatif. Nah, itu bisa yang dibahas kayak gitu. Jadi kita Kak nggak ngerti opus itu apa? Oke, tulis aja opus. Opus ear piercing. Piercing for baby ya. Ini sama juga baby kan harusnya. Ya, Dr. Days kan baby. Nah, kok tahu Kak baby dari mana? Karena di kalimat pertama itu sudah dikasih tahu their doctor ears in their first day life. Berarti kan pas ketika dia masih bayi ya pertama kali hidup, pas udah brojol terus dianting. Nah, itu yang dibahas. Nah, disitulah ya yang diopos sama si uh, expert kayak gitu. Alright, opus ear piercing for a baby gitu. Oke, ini kira-kira aku udah ada improve sih menurutku teman-teman. Udah nggak tahu ternyata kalau menurut si
Revina, Sela, sama si Naiza kayaknya sudah improve ya untuk menemukan main idea-nya yang sangat unik nih, tau nggak? Aku masukkan yang ini karena main idea-nya unik, gitu ya. Ada yang di tengah, ada yang di tengah-tengah semua, nggak pure di kalimat pertama, gitu. Alright. Dan yang kalimat kedua karena ada it berarti ya udah ini abaikan guys. Nah, tapi kalau ada kata-kata however, ya, although coba dibaca ulang apakah itu masih related? Kalau related berarti dia part of main idea. Kalau enggak ternyata ya udah skip. Gitu ya. Jadi di scanning terus baru di skimming. Ternyata skimming udah sesuai. Oke, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan kah dari sini? Kalau Kak Firman rangkum berarti di teks pertama ya itu ngomongin nggak apa-apa ya namanya piercing baby itu it's fine it's perfectly safe berarti dia adalah pro, oke, pro dengan si piercing baby. Sedangkan kalau yang ini oppose tuh menolak kayak gitu ya. Kak tahu menolaknya dari mana sih? Ini ada however. Ya aku ulangi lagi however. Berarti dia ini berlawanan sama kalimat pertama. Kalau kalimat pertama ngomongin hal yang normal di mana anak-anak ini hari pertamanya lahir sudah dikasih piercing. Ada kata however, jadi kalimat berikutnya pasti berlawanan sama kalimat sebelumnya. Jadi di sini menganggap nggak normal kayak gitu ya. So that's why berlawanan berarti ada ke kontra gitu ya. Oke, kontra terhadap si piercing baby. Alright, oke sampai sini ada pertanyaan aman Kak? Oke ya, diingat-ingat karena ada soal setelah ini. Ya, ini how How are the ideas in both text related? Seperti yang Afirman tadi bilang, text one ya, itu ngomongin pro with piercing baby. Kalau text two kontra with piercing baby. Alright. So, ini the main idenya. Yang satu ngomongin it safe, yang satu ngomong oppose. Jadi, which one the answer, guys? Apakah yang A, both text kan explain why pressing baby is better than ya harus dilakukan atau lebih baik dilakukan di early age atau both text provide contrasting view from each other about early piercings. Both texts discuss some things to consider before piercing their baby ears. Number D, text to agree with agreements for the baby piercing idea that in text 1 and E text to show different reason from the text one for why not to piercing baby. Oke, saya jawabnya yang B. Yang lain, aku kasih vote dulu di sini ya. Saya B. Yang lain, Revina B. B juga Kak Naiza. Alright, yang lainnya ada enggak? Ini yang kayaknya yang lagi mungkin yang lagi sarapan ya, lagi ngunyah sarapan. Bentar nggak sambil makan. Nggak apa-apa ya. Kalau misalnya mau sambil nyemil-nyemil nggak apa-apa. Karena ini kita pagi-pagi banget ya. Pun aku juga belum sarapan guys. Satu, tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh, ada 7 orang yang jawab B. Oke ya, yang 7. Bener ya. Jawabannya adalah si B. Si B ini yang benar. Karena ngomongin provide contrasting ya. Pro, contrasting itu maksudnya yang berlawanan. Berlawan apanya Kak? View. Ya pandangan ya from each other gitu kan. Jadi yang satu ngomongin pro, yang satu ngomongin kontra. Good. Coba yang nomor 2 latihannya.
Which of this statement from text is fact? Ya kan? Text one. Ini langsung aja kalau semisal ini nggak usah tak tampilin bacaannya karena tinggal di sini aja. Kamu tinggal melihat which one yang fact. D, 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 D. Mm-mm. Bener ya, yang D ya. Ini yang bener jawabannya. Jadi kalau kita ngomongin fact, berarti kita harus ingat kalau itu hal yang pasti gitu ya. Kalau hal pasti berarti sudah ada kayak penelitiannya, itu udah masuk ke facts ya. Sedangkan kalau opinion itu provide another point of view gitu ya, based on the fact. Bisa jadi menambahkan, meyakinkan ataupun bisa jadi meragukan fact kayak gitu ya. Jadi nggak ada bukti konkretnya. Di sini kalimat yang sangat gampang untuk menentukan itu adalah opinion or enggak gitu ya. Itu ada kata-kata models ya. Kalau opinions ada one of komponennya itu ada models. Models ya. Kalau misalnya ada kayak can, may, terus ada shall atau ya temennya kembarannya ada sih could, might, and should. Nah, ada ini. Udah, itu aja. Ataupun ada kayak misalnya if ini juga bisa. Kan jika belum terjadi ya. Belum terjadi. Ini bisa. Nah, di sini ada might. Ya kan, might. Jadi opinions. If lagi ketemu may. Udah deh, kelihatan ada modal di sini. Jadi bukan. Ini juga ada modal. Ini juga ada if. Berarti belum terjadi. So, the correct answer is D. Gitu ya. Jadi diingat kalau untuk opinions tadi kan ada di berita juga itu ngomongin tentang point of view ya. Point of view yang berbeda dari facts ataupun yang belum terjadi, bisa ngomongin models juga kayak gitu. Lanjut ke nomor selanjutnya. The target the readers ya. Aku ingetin lagi di sini kita topik utamanya. Kita ngomong topik utama ya, bukan main idea. Topiknya tentang baby piercing. Untuk main idea ya. Untuk yang pertama, text one itu ngomongin pro with topic. Yang kedua itu kontra with topic. Alright ya. Jadi di sini udah kalian tahu main idenya apa, kira-kira apa jawabannya. Untuk siapa? Si parents of newborn baby girl. Terus yang lain? Si. Bener? Yes ya. Bener yang C. Gitu ya. Yang C. Alright. Oke. Kalau yang A, those who are against baby piercings, itu berarti bacaannya harusnya salah satu dari ini aja. Salah satunya aja. Ya. Terus, those are for baby piercing. Yang setuju. Juga salah satunya aja. Mungkin bisa ke nomor 2. Yang ini juga bisa ke nomor 1. Parents to be. Yang masih mau jadi parents ya. Belum belum punya bayi berarti ya. Terus mother. Mother udah punya bayi berarti. Kayak gitu. Yang mau jadi orang tua sama yang mau jadi mothers gitu. Nggak cocok kalau mau jadi orang tua kita ngomonginnya untuk konteks yang udah pasti punya anak gitu. Kayak gitu ya. Next. Nah, di sini oke aku ini dulu ya, nanti aku edit dulu. Nanti teman-teman berarti udah tahu ya, berarti main idea itu penting ya.
Penting, penting kenapa? Kita aja ngomongin main idea itu sudah bisa menjawab 3 pertanyaan secara berturut-turut dengan baik. Oke, jadi mencari main idea itu sangat dianjurkan gitu. Walaupun nanti ternyata kok yang ditanyakan bukan main idea Kak, kayak fakta ini gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi at least kita tahu nanti ada baca-baca lain kayak gini. Kita nggak tahu ternyata eh ngomongin target kita nggak baca semuanya, tapi kita tahu nih main idenya ada yang bersama baby piercing sama yang kontra. Kira-kira bacaannya ini cocok nggak ya kalau misal untuk yang A? Oh, kalau yang A cuman di tag 1 aja ternyata karena dia against. Jadi butuh dikasih ini loh, aman kok gitu. Terus yang satunya setuju tentang babysitting, baby piercing. Oh, aku kasih yang kedua ternyata ada harus di apa tuh considerationnya juga kok untuk baby piercings gitu. Itu bisa. Jadi kita bisa mengeliminate yang option A sama B. Terus yang C juga gitu. Nah, hubungannya nanti kalau misalnya teman-teman udah bisa cari fact sama opini itu bisa ke tone, bisa ke purpose kayak gitu. Oke, untuk yang sekarang ke nomor 1 ini pertanyaan tentang main idea ya. Coba dibaca dulu terus nanti dijawab. Cari main idea-nya dulu nih saran dari aku nih ya. Kita bagi ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. So kalian bikin 1, 2, paragraf 1, paragraf 2, 3, paragraf 4 sama paragraf 5. Apa sih main area for each paragraph kalian tulis? Hmm, Coba sekarang kalian aku rekomenkan untuk bawa textbook kertas deh untuk menuliskan ini. Oke, aku tunggu deh untuk mapping untuk main idenya. Mungkin 2 menit dari sekarang sebelum menjawab. Berarti sekarang jam 9.14, berarti 9.16. Ya, silakan. Mapping main idenya. Oke, udah jam 9.16, udah dapat berapa main idea? Kita ke main idea yang pertama dulu deh. Paragraf pertama ya. Yang mana? Aku tunggu deh. Gimana guys paragraf pertama? Exam, gakau. Yes ya, the definitions ya. Ngomongin tentang si gakau. The gakau, bla bla bla, is large part of life ya. Dia ngomongin tes. Gakau itu adalah tes. Nah, di sini kalau semisal ada yang kayak ada also noun or apa lagi ya?
ada tanda penghubung kayak gini, terus misalnya ini the national, misal bla 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 bla. Ini nggak usah kalian baca, langsung skip aja. Karena dia masih ngomongin subjek, subjeknya apa? Si kakao. Sedangkan yang ini sudah ngomongin verb. Nah, kadang langsung ke verbnya, gitu. Ya, the kakao adalah, gitu ibarat kata, part of life in China, gitu ya. Dia adalah apa ternyata? Oh, examinations. Right, jadi exam yang ada di China. Terus di sini paragraf kedua itu ngomongin gakau, test or ah, often. Jadi often seen as a very hard. Jadi maksudnya ini often nih harusnya. Nah, sering terlihat sangat susah kita ya. In this main idea. Yes. Oh, no 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 guys. Bukan ya, bukan the subject of gakau. Tapi lebih ke yang ini, gakau test are very very hard ya. Udah sampai situ aja. Baru ya alasannya kenapa? Karena subjeknya ada sih Chinese, matematik, English, and this one. Sama ini. Udah itu aja. Nah, kenapa kok bisa? Karena ini, kalau misalnya kalian turun ke kalimat terakhirnya. This show the difficulty level of this exam. Gitu. Kenapa? Karena ternyata banyak nih yang diteskannya. Kayak gitu. Jadi itu bukan yang diterangkan, tapi masih menerangkan the reason why Gakao is very hard. Gitu. Oke, ya. Jangan kejebak karena sering dimention di dalam sebuah bacaan. Belum tentu, ya. Ya, jangan kejebak. Main idea itu pasti yang enggak, yang too general dan yang enggak too specific. Alright. Oke, got it. Yang sekarang kita ke nomor paragraf 3. Paragraf 3 itu ngomongin this examinations once year can decide the future student. Oke. Ini aja udah. Nanti dijelaskan kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Itu dijelaskan sudah nanti. A good score lead bla bla bla, but low score bla 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 bla. This also bla bla. Nah, udah kata-kata this berarti kan menerangkan kondisi kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya ngomongin low score. Ada kata-kata but berarti masih menerangkan kalimat sebelumnya, yaitu yang good score. Nah, udah berarti udah kalimat pertama benar. Main idenya adalah yang Gakau ini dia adakan sekali setahun dan menentukan masa depan si student kayak gitu. Lanjut, kita ke paragraf 4. Many students in China spend a lot of time studying for Gakao. Ya. They often, ini often nih. Ini often ya. Study for many hours each day. Nah, kan masih menerangkan yang sebelumnya ya. Udah, tinggal aja. Jadi paling yang mini idenya adalah banyak siswa yang mengeluarkan waktunya untuk belajar Gakao. Despite the high pressure, Gakao is in fear. Jadi di sini ngomongin walaupun ya si Gakao ini sangat menekan high pressure, tapi sangat fair. Apa itu fair ya? Apa ya penjelasannya fair, guys? Aku jadi lupa, tiba-tiba lost in translation. Fair, adil ya, ya aman. Thank you ya. Nah, Naysila tiba-tiba lupa. Adil ya, adil. Fair. Oke, nah sekarang coba kita rangkum. Dia yang tanyakan of the text. So, kita harus, kita ngomongin merangkum. Sorry, nggak ngerangkum sih. Jadi di sini kita ngomongin the main idea of the text. Dari setiap paragraf, ya, dari setiap options, kalimat yang di options, manakah yang sudah, ya, yang sudah menyebutkan setiap main idea yang ada di paragraf. Oke. Jadi misalnya satu kalimat, misalnya di kalimat A, apakah sudah bisa menerangkan seluruh main idea yang ada di paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Coba menemukan nggak? Which one? Jadi satu main idea.
Oke, kalau Naisila yang C bilangnya. Yang lain. C juga. C. Desvia. C. Yang lainnya. Intan. C. Ada 3 orang. Dev lagi. Dwi. C. Sama. Revina juga C. Oke. Bener nggak, Kak? Yes. Bener ya. Jawabannya yang C. Kenapa? Coba lihat. Dia ngomongin definisi is critical examination sesuai sama paragraf pertama, ya kan? Terus important rule. Kita ngomongin ke paragraf nomor 3. Ini. Terus student future. Ya, juga ngomongin ke nomor 3. Alright. Nah, udah di sini udah banyak paragraf, banyak si dia di sini. Sedangkan kalau di sini the Gaokao exam is only bla bla bla. Ini cuma paragraf 1 aja. Terus top score student Gaokao expert bla 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 bla. Ini cuma ada di paragraf berapa? Jadi 4 aja, gitu kan? Student harus ada itu berarti di paragraf juga nomor 4, ya kan? Terus yang ini in China highly criticism do immense pressure. Ini juga yang ke 4, 4 apa 5 ya? 4, oh di 3. Nah, 3. Udah ya. Jadi mereka cuma mewakili aja dari satu paragraf tertentu. Sedangkan yang nomor C, dia mewakili hampir semua paragraf. Ya kan udah nomor 1 ada, nomor 3 ada, nomor 4 ada. Oke, sampai sini paham? Oke, aman ya? Cukup aman atau aman banget? Aman jiwa nggak? Aman nggak? Kalau aman aku next ini. Ini soalnya juga masih sama, topiknya masih si Gaokao ya. Oke, coba kalian jawab sendiri deh. Yuk. Ingat kalau semisal paragraf 1 ngomongin definisi, paragraf 2 ngomongin sifat Gaokao-nya, nomor 3 itu fungsinya, nomor 4 dampaknya, di mana siswa jadinya sangat apa itu namanya, sangat belajar. Yang nomor 5 itu ngomongin high pressure-nya, sama masih sifat. Jadi jawabannya yang mana? They only final year school students in China. Good. Yang lain? Jadi juga D. Yang lain? Apa A? Ayo, 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 ayo. Apa tuh? Ayo, nice sih. Nice sih lah. Kamu tentukan pilihannya dari sekarang. A apa E? A apa D? Ingat ya, kalau reading itu pasti jawabannya ada di bacaan. Jadi kalian nggak perlu lagi berangan-angan, nggak usah berimajinasi, nggak usah habis capek ya. Tinggal membaca aja pasti udah ketemu kok.
Ada Kak, kayaknya soalnya bukan buat fresh graduate. Alright. Jadi ada yang jawab A, ada yang jawab E ya di sini. D ya sampai sini. Alright. Di sini ya soalnya who among the following ya participate in Gakao. Berarti kita ngomongin definisi nggak sih? Kita harus tahu definisinya Gakao itu apa. Nah, kita udah mapping ya tadi ya. Kalau ada ngomongin definisi itu di paragraf berapa. Jadi kalian nggak usah muter kemana-mana pun, tinggal langsung ke paragraf tersebut. Jadi kalian menghemat waktu tuh, ya kan? Jadi saran aku kalian mapping aja, mungkin paragraf 2 menit di awal kalian untuk mapping si paragrafnya dari main idea, and then ke pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal pertanyaan tanya nih, siapa yang berpartisipasi gitu ya, nanti dia pasti ngomongin sebuah definisi, berarti kan siapa aja yang boleh. Pasti ada di paragraf tertentu. Nah, paragraf mana yang ngomongin definisi? Paragraf 1 ternyata. Gitu. Di sini berarti kita harus mencari mana sih yang participated. Nah, di sini juga sebenarnya kita dites untuk vocabulary-nya. Di sini nggak ada ya, partisipasinya nggak ada di sini. Kata-kata partisipasi nggak ada. Adanya apa? Adanya adalah applicants ya. Jadi kita harus tahu applicant ini. Hmm, 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 hmm. Ya, di sini. Nah, oke, ini ya. Jadi, although most applicants are senior, nah, most kebanyakan. Berarti ada yang enggak gitu ya. Karena masih kebanyakan most people, most senior high school student, most senior high school student. Sedangkan di sini cuma ngomongin only. Oke. Nah, berarti jawabannya dia salah. Karena dia ngomongin most. Kebanyakan memang berarti kan ada yang bukan dari sekolah, ya kan, bukan dari senior high school kayak gitu. Mungkin emang dulunya kayak gitu ya, dulunya emang sekolah tapi mungkin telat setahun kayak gitu, hoping to get into of nations college. It accept applicants all age ya, berarti umurnya berapapun tuh ya, umurnya berapapun. Jadi adult pun juga bisa gitu ya, adult pun juga bisa ternyata, and therefore allow a wide a variety of candidate. Nah, ini juga bagian dari kata kunci participate. The purpose itu untuk memberikan akses mereka untuk sekolah di kampus senasional, nasional, senasional apa berarti? Iya, senasional, bisa milik kampus senasional, ya kan? Apapun baik itu private or public ya. Jadi boleh milih yang swasta ataupun yang publik, yang negeri gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang mana? Kalau yang B, kalau yang B willing to university people, willing to university, enggak ya, belum. Yang C ini juga enggak, adult ini juga enggak. Ya benar, yang A, yang lebih cocok yang A. Oke, good, yang A ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Kita lagi ke soal nomor 3. Ini difficult. Nah, kita mencari informasi ini. Gimana Kak carinya? Nah, tadi kita udah mapping, ya kan? Jadi kita bisa cek. Pilihan yang pertama, many students find the test are extremely difficult. Ini cari, itu ada di paragraf berapa? Ngomongin subjek, cari di paragraf berapa? Gakau, tes, national language, berarti ada di paragraf ke-1, semisal. Terus ini juga, di tes juga, not all student pass. Ini juga dicek di paragraf berapa gitu. Jadi mapping tadi itu sangat bermanfaat ya. Masih bisa dipakai sampai beberapa nomor. Coba nomor 1 itu benar atau enggak? Ini juga cek. Jadi kalian nggak ngerandom baca dari
awal lagi, langsung. When you find difficult, bener nggak sih? Mandatory, bener nggak sih? Gitu. Gimana nya guys? Beda. B dan E ada di paragraf 2. Iya, bener. Kita ngomongin subjek. Betul. Jadi langsung ke paragraf 2. Gitu. Jadi nggak usah dari atas aku mencari mana sih kimia gitu. Buang-buang waktu guys ya. Jadi mending kayak tadi yang mapping. Jadi nanti kalau ada pilihan kayak gini kalian bisa langsung, oh, ini ngomongin definisi, benar nggak ya? Ada nggak ya? Ini ada nggak ya paragraf berapa? Oh iya benar ternyata. Salah ternyata kayak gitu ya. Kayak gitu nih ya cara ngerjainnya besok biar cepat. Tapi nanti harus dilatih ya. Maksudnya kalau kita kan ini masih yang pelan-pelan aja ini gitu. Nanti kalau udah kalian latihan mandiri, udah cepat harusnya. Mencoba untuk dipercepat di timing. Bener ya? Di B sama E ada di paragraf 2. Alright, Desvia jawab E. Naisila juga jawab E. Nah, yang lain, dia udah menemukan jawabannya. Oke, jadi E. Alright, kita cek ya. Yang nomor satu, ya, nomor satu itu ngomongin tesnya extremely difficult ya. Ini sudah ada di paragraf nomor 2 nih, ya kan? Very hard. Chinese matematik, oke, berarti ngomongin paragraf 2 juga. Ternyata Chinese matematik English, Chinese matematik English. Mandatory, bener? Ya, sekarang di sini additionalnya milih sendiri ya. Berarti ini pilih nggak dipilih harus dikerjakan, ya kan? Berarti mandatory, wajib. The Kakao test is test the national language. Kakao dari mana? Dari China. Berarti national language-nya apa? Chinese here. Oke, not all student pass Kakao. Yes, karena ada yang kemungkinan untuk tadi mana sih? Top score and low score kayak gini kan? Nah, kayak gitu. Yes, benar ini di paragraf 3. Ya benar 3. Nah, chemistry is one of the compulsory subject. Compulsory itu apa? Compulsory itu juga wajib. Wajib. Sedangkan si chemistry itu di optional, yaitu di pilihan, subjek pilihan. Berarti jawabannya yang E. Good. Sekarang yuk ke nomor 4.
In the third paragraph, synonym to. Oke. Ini. This also put bla 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 pressure. Nah, dari kalimatnya di sini kita ngomongin kalau misal very hard, ya kan? Ini decide. Nah, ya kan? Di sini juga ada high pressure. Nah, kira-kira di sini mungkin nggak jauh beda ya artinya dari high atau hard gitu ya. Pokoknya yang memberikan tekanan gede. Nah, so which one? Ah, yes, bener ya, yang huge. Bener ya, yang A. Oke, lanjut. Kita ke nomor 5. Nomor 5 masih sama, bahas kakao ya. Bahas si kakao ini. The sentence, it is bla 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 bla. Nah, restate berarti kita ngomongin tentang paraphrase. Nah, jadi kalau paraphrase berarti tidak boleh sama kalimatnya. Eliminasi aja ini kalau misalnya ada kata-kata perseverance. Ada nggak perseverance? Ini berarti ini salah. Dah, silakan. Atau ada kata-kata Hogwarts, Hogwarts, hard work juga nggak. Oh, ini juga ada Hogwarts. Ini juga berarti salah. Karena restate berarti diucapkan ulang. Which one? Ayo. Berarti kalau ada kata yang sama itu salah ya, Kak. Udah tinggal aja, kemungkinan besar dia akan salah. Kenapa? Karena kalau paraphrase berarti kan kata-katanya diubah, ya kan? Kata-katanya diubah, tapi ininya nggak, maknanya nggak berubah kalau paraphrase itu. Jawabnya kebanyakan yang E kalian. Kenapa E? Di situ ada kalimat perseverance. Perseverance itu apa? Ketekunan ya, kegigihan, kegigihan itu. Gigih, gigih tekun. Terus persisten itu juga gigih. Persisten juga gigih. Hard work. Hard work itu berarti effort. Yang persisten, yang nomor B itu salah, ya kan? Dia ngomongin persisten aja. Nggak ada hard work-nya. Terus, iya antara E sama D. DKD. Yes, bener. Ini karena ada si continuously-nya ini loh guys.
stand aside ini kan juga simbol, ya kan? Simbol dari determinations, ketekunan sama kegigihan kan sama, gigih, tekun, effort itu kan usaha, hard work kan juga sebuah bentuk usaha kerja keras kan, benar. Yang D, lebih tepat yang D ini itu ada continuous-nya loh, yang jadinya effort berlanjutan, effort, iya. Oke, sekarang masih ada waktu, mungkin satu soal, ya, tidak sufisien, sebelum satu soal lagi mungkin mengurangi, sekalian makin ini sih, makin makin improve. Cuman mungkin karena kurang yakin dan tidak yakin, jadi gak apa-apa ya guys. The word insufficiency in the third sinonimnya apa? Ini main vocab. Kalau ini, kalau main vocab nggak usah pakai ini aja nggak apa-apa, nggak usah main ed juga nggak apa-apa. Jawabannya yang benar ya, yang limited ya, yang limited. Jawabannya yang limited, yang terbatas. Karena ini tuh tidak mampu, ketidakmampuan, keterbatasan kayak gitu. Nah, kalau ini terbatas kan, terbatas. Limited itu terbatas. Kalau parsial itu berarti sebagian. Ini cukup. Ini kekurangan. Mengurangi, incomplete, tidak lengkap. Alright, aku harap kalian sudah tahu, aman. Ada pertanyaan belum sebelum Kak Firman ini kasih ke post testnya dulu? Kalau mau tanya boleh sambil Kak Firman cek-cek buat si post testnya. Oke, silakan monggo. Aku carikan post test. Kak, PPT-nya boleh dikirim. Oke, nanti biar eh, mentor kalian ya yang chat, yang hubungin Kak Firman biar dikirimkan buat PPT-nya. Nanti kakak mentor bisa kontak aku Kak ya. Kak Kang Teteh mentor bisa kontak ke saya gitu untuk kalau mau PPT. Ini ya untuk post testnya silakan dikerjakan. Post testnya soalnya sama. Kalau semisal nomor 1 sampai nomor 2 udah benar, alhamdulillah tinggal perbaiki di yang di nomor 3 sama nomor 4. Karena nomor 3 sama nomor 4 itu ngetes kayak tadi sama. Ngomongin main idea juga, ngomongin bacaan pokoknya. Oke, sambil menunggu ya 5 menit cukup ya untuk mengerjakan. Semoga kalian bisa. Alright, so good luck. Nanti kasih tanda kalau sudah selesai ya. Tandanya kalau seperti biasa, kalau Kak Firman, kalau emotnya bintang berarti pertandanya sudah kelar, tes sudah selesai, dan hasilnya lebih baik dari lebih baik dari pretest. Hasilnya sempurna, gitu ya, misal hasilnya sempurna, dan atau lebih baik dari pretest. Kalau semisal api berarti post test sudah selesai dan hasilnya lebih buruk, sama sama atau lebih buruk dari pretest. Oke, silakan aku tunggu reaction-nya di kolom chat ya. Bisa pakai bintang sama api. Kalau bintang berarti kalian hasilnya udah sempurna, udah 100 dan atau ya atau lebih baik dari pretest. Walaupun nggak 100 tapi ternyata hasilku lebih baik Kak dari pretest. So, pakai bintang. Tapi kalau pretestnya itu ternyata hasilnya masih sama kayak pretest dan post testnya hasilnya itu lebih buruk malah daripada pretest, jadi pakai yang bintang. Di sini fungsinya untuk biar Kak Firman tahu is there any improvement atau enggak, ya gitu ya. Silakan menjawab.